Aja turu sore kaki. Ruwatan itu dari kata ruwat, yang artinya bebas, hingga ruwatan itu pembebasan. Ruwatan ada 3 jenis. Yang satu, ruwatan yang berkenaan dengan keberadaan seseorang bertaut dengan kelahiran. Nah, dan yang kedua, ruwatan masih berkait dengan manusia juga, tetapi manusia ini melakukan kesalahan. Dan yang ketiga adalah ruwatan yang berkait dengan lingkungan. Contoh mengenai yang ketiga, ini yang sangat tradisional itu bersih desa. Paling baru yang saya tahu itu ruwatan Borobudur. Ruwat itu adalah sebuah ulah laku budaya yang bertujuan untuk pengendalian diri, bersih diri. Ya, bahwa hubungannya dengan Borobudur, bahwa Borobudur itu sendiri sebagai pusat pengetahuan tentang hidup dan kehidupan. Perkembangan ruwatan, ya, karena itu juga baru kita gagas tahun 2003. Nah, dan sekarang kenyataannya dari sejak tahun 2003 hingga sampai sekarang 13 tahun itu ini terus meningkat. Yang dulu hanya melibatkan 1-2 orang, 10 orang, kini kemarin penjenengan bisa lihat sampai ribuan orang bisa tergerakkan. Mudah-mudahan diterima oleh para leluhur kita, pendiri Borobudur. Monggo, Pak. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Semua itu pasti atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Penjenengan dalam hal ini yang notabene-nya penjenengan tadi sudah saya sampaikan, penjenengan yang petani, yang apa, tapi penjenengan masih menghormati bahwa ini warisan penjenengan. Ini warisan leluhur penjenengan. Hidup karo hidup, rakyat Pananggaran. Rakyat Pananggaran. Rakyat Pananggaran. Penyapuan itu disimbolkan sebagai upaya bersih diri masyarakat dalam mencoba mempelajari, mengetahui tentang ini hidup dan kehidupan seperti yang tertera ada pada relief-relief Borobudur seperti ini. Sebenarnya penyapuan dalam cerita relief di Borobudur itu dimaksudkan dengan relief yang ada di kaki candi yang tertutup, namanya relief cerita Karma Wibangga. Ya, di situ memang dinyatakan sebab akibat kalau kita berbuat baik pada masa sekarang, kehidupan kemudiannya akan jadi lebih baik. Kalau kita berbuat jahat sekarang, kehidupan kemudiannya juga akan buruk, begitu. Jadi apa sih sebenarnya kehidupan? Kehidupan itu adalah proses untuk selalu berulang, untuk selalu lahir, hidup, meninggal, lahir, hidup, meninggal. Itu kehidupan.
Ruatan 2016 ini diawali tanggal 18 April yang lalu. Setelah pembukaan ada ritual umbul dungo, itu di pohon beringin. Nah, itu hanya sedikit menjelaskan bahwa hubungan masyarakat Borobudur, masyarakat sekitar dengan Borobudurnya. Pohon beringin itu peninggalan juga nenek moyang yang sampai sekarang masih satunya tumbuh di Borobudur. Dalam artian kita bisa melestarikan alamnya juga. Kemudian ada sedekah Gedung Winong di samping liuran, itu lebih mengapresiasi warga masyarakat di sana yang bekerja sehari-hari sebagai pemecah batu kali dengan harapan agar kehidupan mereka akan lebih sejahtera. Kesurupan itu kan merupakan bagian atau lambang. Bunga itu merupakan simbol bahwa roh itu bisa datang dan bisa berkomunikasi dengan manusia. Nah, hubungannya erat kayak gini, karena Borobudur itu dibangun dari batu andesit yang ambilnya dari Sungai Progo. Makanya Progo juga perlu dilestarikan. Candi Borobudur dibangun dari balok-balok batu. Balok-balok batu itu jumlahnya ribuan, sudah dipotong oleh nenek moyang kita. Dari mana sumbernya? Tidak jauh dari Borobudur. Di sekitar Borobudur itu banyak bukit-bukit batu. Ada pegunungan menoreh di selatan. Ada Sungai Elo dan Sungai Progo. Dulu di Sungai Elo dan Sungai Progo itu penuh dengan balok-balok batu. Selain itu ada Jamasan Topeng Lingger, Sonjo Tiso itu yang di Sotopati kemarin, itu bahwa kebudayaan masyarakat di Sotopati itu salah satunya ada Topeng Lingger. Ritual itu sesuatu yang dilakukan secara rutin di masyarakat. Dengan perjalanan waktu saat ini kan banyak orang meninggalkan ritual seperti itu. Nah, kita sebetulnya membangun tata cara adat yang dulu pernah dibangun oleh nenek moyang, yang sama dengan kita mencoba membangun adat istiadat yang dilakukan oleh nenek moyang yang telah berhasil membangun Borobudur. Jadi korelasinya seperti itu. Yang dibawa, yang pasti ada itu sesaji. Sesaji tidak harus diartikan itu musyrik atau apa ya. Karena sesaji itu biasanya di sana ada berbagai macam benda. Biasanya ada makanan, kemudian ada bunga, kemudian ada air minum, biasanya kopi atau teh, kemudian ada rokok dan seterusnya. Itu sesaji. Kemudian pasti di samping sesaji itu ada tumpeng yang nanti untuk makan bersama. Tumpeng itu ada dua jenis. Yang satu tumpeng lanang, satu tumpeng wadon. Ini tumpeng lanang, tumpeng wadon itu kan simbol ya, simbol kehidupan ya. Kalau tumpeng lanang itu wujudnya seperti gunung, kalau tumpeng wadon itu begini. Nah, ini yang laki-laki itu kan tiruan gunung. Itu kan bagi orang tradisional gunung itu merupakan sesuatu yang sakral, suci, karena dianggap sebagai tempat para dewa. Jika tumpeng itu juga ada bermacam-macam perangkatnya.
Ada yang daun-daunan sifatnya menjalar, ada yang sayuran yang menggantung, juga simbol menggantung. Caranya semuanya tergantung pada yang di langit, yang panjang itu yang menjalar, itu simbol dari kesuburan. Mengapa ada dupa? Dupa itu sebenarnya menurut saya itu bukan dupanya yang penting, tetapi apinya. Api itu kan energi, kemudian asap dari pedupa ini diharapkan menyentuh ke langit, menyentuh dewa-dewa, sesaji dan upacara itu bisa diterima oleh khalik. Kalau kita melihat bunga itu lebih pada aroma dan sama dengan api tadi yang energi juga. Dampak positifnya adalah menjadikan Candi Borobudur diketahui oleh khalayak. Di samping negara juga diuntungkan dengan pemasukan devisa dari aktivitas pariwisata. Tetapi ya dampak negatifnya harus juga dipikirkan. Pernah dipikirkan bahwa ini menjadi pusat ritual umat Buddha dunia, ya boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai merusak candi itu sendiri. Harapan saya untuk Ruat Rawat Borobudur itu bisa diteruskan sejauh memang mendatangkan kebajikan ya, kebaikan untuk Candi Borobudur. Dan juga bisa mendatangkan devisa yang menguntungkan juga buat warga sekitar Borobudur. Dan satu hal sebenarnya buat kami, buat kita ya, itu harus studi. Jadi studi jangan dilupakan. Kajian terhadap Borobudur jangan berhenti sesuai setelah Ruat Rawat selesai. Harus ada studi berkelanjutan sehingga pemahaman terhadap candi itu jadi lebih baik lagi. Ya dampak negatifnya pastilah karena ruatan itu sendiri bisa dianggap musyrik ketika orang itu terlalu rajin mendalami agama. Padahal ini kan soal budaya, bukan soal pemahaman agama. Nah, ruatan itu sebetulnya mendorong agar mereka bisa mengetahui ini. Harapan saya tradisi ini harus kita jaga karena akan bukan hanya efeknya terhadap Borobudur ini sendiri, tapi terhadap warga lokal. Bahwa eksistensi dari Borobudur ini sendiri akan mempererat budaya dan juga tali persaudaraan, bukan hanya antar umat Buddhis dan kita, tapi antar umat beragama yang ada. Harapannya pengunjung bisa ke desa-desa, tidak hanya terfokus pada candinya saja. Harapan kita harus tahu bahwa ritual tradisional itu sudah berlangsung sejak beratus tahun silam dengan situasi dan kondisi yang berbeda dengan saat ini. Hanya ada dua kemungkinan, lupakan atau terus berjalan. Kalau lupakan memang karena sudah tidak berfungsi di dalam masyarakat. Tapi kalau saya mengharap masih bisa dilanjutkan, berarti harus ada revitalisasi.